Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Teguh Rizwe. Pagi ini saya sudah selesai masak lado hijau atau sambal hijau sama gulai kepala ikan. Nanti bukanya emang tempat saya agak siang. Nah, kali ini saya akan berbagi untuk membuat gulai kikil atau tunjang. Gulai kikil atau tunjang. Nah, tunjang yang dipakai di warung saya itu ada juga ya. Kikil yang cuman kulit kepala tok yang tebel-tebel itu. Tapi yang pakai di saya itu tunjang kaki teman-teman, ini contoh aja ya, soalnya baru dipotongin. Tunjang kaki nanti kita potong-potong. Nah, ini untuk bagi aja teman-teman. Kan tunjang kaki dipotong-potong ini mesti pisah. Nah, untuk menyatukannya agar bisa satu porsi mau pakai tangan ini. Nah, kita ikatnya pakai daun sereh atau bahasa bahasa kecilku dulu namanya kami jarak. Nah, ini pakai ini nanti bisa dibuat lubang dulu pakai garpu atau ya aku pakai garpu yang tak tekuk ya teman-teman. Setelah itu baru kita satukan daun serai. Kenapa dengan daun serai? Pertama ini nanti bisa menambah bumbu lah di gulainya. Yang kedua juga saya pernah ketemu yang ngikat ininya pakai apa namanya, kawat. Wah, itu bahaya banget tuh. Pernah ya, mungkin kalau cuman pakai apa ya, bambu yang dipipihkan atau tali, kalau bisa jangan pakai rapiah ya teman-teman. Wah, itu zatnya nggak bagus. Mending serai, kalau nggak ya bambu itu malah masih masih mending. Cuman kalau bambu sih bisa mungkin agak panjang, jadi bisa kawat itu juga bahaya. Ya teman-teman, yang jelas bumbu utamanya itu yang pertama kikil atau tunjang atau koyor, nah tinggal teman-teman apa. Terus bahan yang harus dipersiapkan itu jahe. Karena saya ini mau memakai kelapa 1,5 kilo, jadi jahenya ini cuma buat contoh aja teman-teman. Mungkin sekitar 4, kalau panjang gini, ini mungkin cuma 3, tapi kalau kecil-kecil gini kita pakai 4. Terus cabai rawit, bawang merah. Bawang merah itu kalau untuk 1,5 kilo, kalau kecil-kecil gini itu lebih lebih banyak nggak apa, lebih enak. Tapi kalau kecil-kecil gini bisa 10 siung lah. Terus daun jeruk, bawang putih. Kalau yang cutting teman-teman ini cukup 5 sampai 7. Kalau untuk 1,5 kilo. 1,5 kilo itu tadi kalau santan 1,5 kilo itu kalau tak literin paling sekitar 3 sampai 4 liter kayaknya ya. Mungkin kalau sampai encer ya 5 liter. Tapi aku senang buat kental, soalnya untuk kikil gulanya kental. Cabai merah besar. Nah, untuk di Jogja itu udah ada yang jualan teman-teman. Jadi kalau ini teman-teman blender, ini cukup sekitar 7 7 siung. Nah, 7 siung, aku 7 siung tuh apa tuh ini? 7 butir ya, tapi nggak butiran ya, pokoknya 7 gini. 7 sampai 8. Terus kunyitnya itu sekitar segini. Itu 2. Nah, karena di Jogja itu udah ada yang jual gilingan, jadi saya beli yang gilingan seperti kunyit, lengkuas, sama ini. Nah, kalau di teman-teman ada yang jual gilingan, itu kunyitnya cukup 2 sendok makan, lengkuasnya juga 2 sendok makan, sama ininya sekitar 2,5 sendok makan. Apa cabai gilingnya. Nah, kalau jahe saya ini tips aja. Jahe ada yang gilingan tapi lebih baik fresh. Jadi kita mending blender aja. Nah, terus daunnya daun salam sama daun serai. Nah, lebih enak lagi ini cara memblendernya teman-teman. Nanti saya memblendernya nggak tak videoin karena emang susah. Cara memblendernya itu jahe, daun jeruk, terus cabai rawit itu bareng dengan sekali blender. Jahe dan jeruk, cabai rawit itu sekali blender. Nah, terus bawang merah, bawang putih itu di blender bareng juga. Bawang merah, bawang putih jadi satu. Kemudian ada lagi kemiri. Kemirinya karena belum sempat ambil. Kemirinya ini cukup 5 butir kalau kemiri kupasan sudah tampilkan ya. Nah, kemiri gini nih teman-teman. Teman-teman namanya apa? Kemiri. Ini 5 butir aja kalau kecil-kecil gini. Lebih nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak banget.
Eh, kalau bisa jangan kurang. Ya di atas 5 nggak apa-apa. Ini kemungkinan saya pakai semua. Berapa ini? Lebih ya? Ya, tapi untuk seukuran segenggaman gini nggak apa. Kalau lebih banget, nanti bumbu yang lain harus ditambah. Nah teman-teman, kita nanti langsung ke wajan ya. Apa dulu yang harus ditumis? Oke, teman-teman. Oke teman-teman, ini persiapan untuk apa namanya? Menumis. Kita siapkan minyaknya dulu. Nah, minyaknya tunggu sampai panas ya teman-teman. Nah, itu sering terjadi, saya dapat komen, Mas kok minyaknya hitam, minyaknya kalau dari dingin ya bersih, cuman kan kita nunggu panasnya ya teman-teman ya. Kita tunggu minyaknya panas, sambil nunggu minyak ya. Ini minyak hampir panas. Di sini juga saya sambil nyambi, apa bahasanya nyambi ya, ini sambil nyambi rendang, masak rendang hampir matang. Nah minyaknya benar-benar sampai panas ini, sampai benar-benar seperti hampir hitam. Kenapa ditunggu sampai panas banget? Biar numisnya itu wanginya lebih keluar sebetulnya, sampai bahasanya kemulus apa ya, kemulusnya. Jadi pada saat kita masukkan, ini yang pertama dimasukkan bawang putih, bawang merah, sama kemiri yang di blender jadi satu. Nah jadi seperti ini teman-teman, wanginya langsung keluar, Ini kita tumis sekitar berapa ya? Nah ini kemirinya sampai agak buru-buru, tadi harus halus lagi ya teman-teman, cuman karena agak buru-buru kemirinya masih agak aneh. Ini kita tunggu sampai benar-benar wangi, mungkin sekitar 30 sampai 60 detik atau sekitar 1 menit. Kalau apinya besar, setelah ini kita langsung agak kecilkan apinya teman-teman. Nah, sebetulnya yang membuat rasa masakan Padang itu berbeda itu di pengaturan api. Jadi kita api besar dulu sampai benar-benar minyaknya seperti minyak jelantah jadinya teman-teman, sampai mulus itu. Pada saat masuk cus, seperti tadi kita aduk, langsung kita kecilkan. Jadi kita kecilkan gini, nah akhirnya kan seperti ini. Nah kemudian yang kedua dimasukkan itu apa? Yang kedua dimasukkan itu kunyit, cabai giling. Ya karena saya cuma satu yang megang, nanti saya masukkan dulu ya teman-teman. Ya maaf skip ya. Ini hasilnya yang dimasukkan itu kunyit sama cabai gilingnya tadi, atau cabai yang udah di blender. Nanti teman-teman bedain sendiri aja pada saat praktek, bedanya wanginya, cara menumis saya seperti tadi. Nah kemudian setelah ini kita masukkan yang tadi yang saya suruh blender jadi satu. Tunggu sampai seberapa ini? Ya ini kalau ini nunggunya nggak terlalu lama. Yang agak lama itu yang tadi. Kalau udah agak panas ini mungkin sekitar 20 hitungan atau sekitar 20 detik. Misalnya hitungnya 1, 2, 3 sampai 20 ya teman. Terus kemudian masukin yang apa namanya, jahe yang tadi di blender, jahe, daun jeruk sama cabai rawit yang di blender jadi satu teman-teman. Kita ambilkan dulu. Nah ini teman-teman, jadi blender jadi satu gini, daun jeruk. Oke, daun jeruknya berapa mas? Daun jeruknya itu sekitar 5 helai, 5 helai daunnya. Apa ya? Helai kan benar tuh. Sampai ini kita masukkan. Jadi yang belum masuk itu tinggal apa namanya, lengkuas. Kenapa lengkuas terakhir? Lengkuas itu kalau bahasa sininya rasanya itu sebetulnya agak pengur. Jadi mending terakhir masukinnya, karena ya tuh mengurangi rasa pengurnya. Pengur ya. Kalau bahasa Indonesia pengur itu apa ya? Ya pokoknya itulah. Nah, ini sampai kapan menumisnya? Benar-benar sampai matang ya teman-teman. Nah setelah ini kita masukkan lengkuas kita. Saya ambilkan lengkuasnya dulu. Oke teman-teman, maaf agak kesingkat. Nah ini lengkuasnya baru tak masukkan. Cuman ya sekalian ini tadi kita masukkan juga barengannya itu daun salam. Daun salam sekitar 3 atau 4. Kalau daun salam kering nggak masalah. Kalau ada yang masih, yang penting dicuci ya teman-teman. Kemudian daun serehnya kita bubuk dulu, atau kita pukul-pukul dulu, atau kita memarkan dulu baru kita masukkan. Berapa lama proses penumisannya? Proses penumisannya ini dengan api sedang itu sekitar 2 menit.
atau secukupnya. Tapi kalau apinya sebisa mungkin pada saat menumis ini jangan terlalu besar ya teman-teman. Oke, kita skip sampai masukin santannya. Jadi setelah 2 menit baru kita masukkan santannya. Oke teman, maaf tadi terskip pada saat masukin santannya. Emang karena tangannya cuman 2 ya sambil merekam. Terus saya juga nyambi tadi mengangkat rendang saya. Nah, jadi warnanya seperti ini teman-teman. Ini santan baru saja masuk sekitar 1 menitan. Nanti pada saat mendidih, teman-teman buat tip aja, pada saat mendidih sebisa mungkin jangan ditinggal ya, soalnya nanti takutnya bahasa Jawanya itu pecah, santannya pecah, itu bener-bener nggak enak, bener-bener nggak enak dan nggak bisa diperbaiki. Jadi kita aduk terus, nanti pada saat dia udah mulai agak-agak mendidih, kita aduk terus sampai jangan sampai pecah, dan sampai benar-benar udah nggak pecah, baru kita saring, baru kita bumbuin. Jadi di sini belum ada garam, belum ada kayak seperti ini nih, udah mau mulai mendidih. Belum ada garam, belum ada penyedap rasa, belum ada. Bahkan kikil pun kalau kikilnya emang empuk, itu masukinnya kalau udah mau diangkat saja. Seperti saya kan dapat kikilnya di pasar emang udah empuk, udah rebusan. Itu masukinnya pada saat diangkat saja, teman-teman. Sama ini, ada teman-teman yang sering bertanya, apakah di warung makan Padang gulainya itu pakai terasi? Ya, sebagian ada yang pakai terasi, sebagian enggak. Kalau mau memakai terasi itu ditumisnya pada saat setelah cabai merah masuk, baru itu terasinya ditumis. Tuh, kalau saya biasanya untuk kuah rendang yang saya kasih terasi sama gulai ayam, biasanya saya kasih terasi. Kalau gulai kikil itu enggak, jarang saya kasih terasi. Karena rasa kikilnya nanti tertutup oleh rasa terasinya sebetulnya. Itu teman-teman. Jadi kalau untuk gulai kikil saya jarang pakai terasi. Oke teman-teman, saya skip nanti sampai saya nyaring ya teman-teman ya. Soalnya saya nyambi-nyambi. Ya pokoknya mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, membantu bumbu apa aja yang harus ada pada gulai kikil teman-teman. Oh iya teman-teman, buat tambahin informasi. Nah, setelah memasukkan santan ini api harus besar ya teman-teman. Harus besar, nanti dikecilinnya pada saat ini udah mulai agak mendidih. Udah mulai agak mendidih itu, mulai ini kita kecilkan agar kita ngaduknya bisa lebih santai dan santannya tidak jadi pecah. Kita aja teman-teman. Nanti kita skip sampai nanti pada saat nyaring ya teman-teman. Nah, saat seperti ini ya teman-teman, saat seperti ini itu yang saat-saat tidak bisa kita tinggal. Kita harus terus mengaduk-aduknya ya, jangan sampai dia pecah. Nah, kita terus aduk-aduk, terus nanti apinya agak dikecilkan, tapi maksudnya jadi api sedang ya. Nah, ya teman-teman, kalau sampai kita telat mengaduk-aduknya, wah, pokoknya rasanya bisa bubar jalan. Jadi jangan sampai kita telat mengaduk ya teman-teman. Pokoknya kayak seperti ini harus benar-benar ditunggu, kita aduk terus. Terus ada yang kemarin sempat bertanya, Mas kalau nggak disaring gimana ya? Sebetulnya nggak apa-apa nggak disaring, yang penting daun-daunnya ini diambilin. Cuman nanti agak apa ya bahasanya, agak banyak yang kasar-kasarnya itu loh. Rata-rata untuk warung makan Padang itu disaring. Tapi kalau bisa menghaluskan bumbunya benar-benar sampai halus banget itu enggak sampai kotor, enggak sampai apa ya, bahasa Jawanya itu suker. Ya karena saya udah lama hidup di Jawa sini ya, bahasa Jawanya suker atau kotor. Kapan saatnya menyaring ya? Saatnya kalau pada saat ini udah tidak. Nah, ini apinya sedang. Cuman sesekali kita besarkan, jadi api besar sesekali. Nah, seperti ini udah persiapan disaring teman-teman. Jadi sudah tidak ada yang membeleduk-beleduk lagi atau alias memecah-mecah lagi. Kalau ya teman-teman, bahasanya bahasa saya lah. Mudah-mudahan bisa diterima untuk teman-teman yang mungkin ada di Malaysia kemarin. Terima kasih teman-teman di Malaysia yang sudah subscribe, sudah komen, sudah DM di Instagram saya Teguh_Riswantoro, bertanya-tanya, kita berbagi ilmu. Mungkin untuk di Malaysia memang ya bumbu-bumbunya mahal ya teman-teman di Malaysia. Bahkan kemarin ada kawan dari Belanda, saya sampai pakai kamus Google karena saya tidak pandai bahasa Belanda.
untuk membalas beliau. Beliau ingin tahu banget. Ya mudah-mudahan kalau jadi ke Indonesia saya bisa bertemu. Salam dari Indonesia untuk semua penonton saya yang ada di Belanda ya. Nah teman-teman, ini saya posisinya menyaring. Untuk saringannya ya biasalah, yang penting bisa menyaring yang kasar-kasar. Jadi kita saring sampai bersih dulu ya teman-teman. Maaf saya skip lagi nanti habis ini kita bumbuin. Oke teman-teman. Ya teman-teman, bumbu apa aja yang harus dimasukkan masukkan. Tadi garam saya sudah masukkan ya teman-teman. Yang kedua itu merica. Merica kita haluskan. Ini harusnya tadi saya masukkan di depan ya, bumbu apa aja yang ini. Merica ini kita haluskan, atau beli merica bubuk. Itu 2 sendok makan. Yang tadi saya sudah masukkan 1 soalnya. Kemudian kita aduk. Garam tadi udah ya teman-teman. Kalau garam selera, teman-teman mau asin apa mau tidak terlalu asin, yang jelas tidak menggunakan gula. Terus kemudian apa namanya? Ini orang sini bilang micin atau MSG atau penyedap rasa. Kalau saya nggak begitu senang banyak-banyak ya teman-teman, paling 1 atau sampai 2 sendok kaca kecil begini aja, karena ini banyak. Aku udah ada kaldunya, udah ada dari apa namanya, dari kikil kan, udah dari kaldu kikil. Tapi kalau memang masih pengen lebih terasa lagi kaldunya, bisa pakai penyedap rasa sapi. Penyedap rasa sapi, bener ya, penyedap rasa sapi, seperti maaf nyebut merek, seperti Masako atau Royco atau apa ya sejenisnya seperti itu. Nah kemudian ini yang membedakan itu bumbu rempahnya atau bumbu rahasianya. Masukannya kapan? Masukinnya saat udah akan diangkat atau udah mendidih, atau saat sekarang ini. Perbedaannya hanya di wangi, aromanya lebih terasa pada saat nanti akan diangkat. Saya masukkan sekarang karena saya mau menyambi-nyambi yang lain lagi. Itu cukup 2 sendok saja. 2 sendok makan gini, apa ya, sendok bebek ini ya. Cukup segitu saja. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya atau belum ada di daerahnya untuk bumbu rempah atau bumbu rahasianya, atau untuk membuat kan harus banyak ya. Ini cukup sediakan aja kapulaga, kemudian bunga lawang atau kembang lawang atau PK bahasa sininya, terus kayu manis, kemudian polo atau pala, buah pala, kalau ada sedikit jinten sama adas. Itu aja, itu rasanya udah sama kok. Udah ada rasa wangi rempahnya. Kalau misalkan bisa mencukupi lagi, sebenarnya tambah cengkeh sedikit. Itu kalau yang belum punya ini ya. Nah ini setelah mendidih kita masukkan kikilnya, kemudian kita tunggu sampai kental diangkat. Kalau yang ini aduk-aduknya cuma tinggal sekali sebentar aja, karena dia udah nggak mungkin pecah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan kikilnya ya. Karena kikil saya udah empuk, jadi saya masukkannya udah benar-benar udah mendidih seperti ini ya. Yang lainnya cuma cukup sekali aja kita aduk. Nah teman-teman, saya videonya agak terputus-putus walaupun nanti jadi satu, tapi itu terputus-putus ya teman-teman. Waktu memasak perkiraan 1,5 jam, kalau tidak tak putus-putus ya, itu sekitar 1,5 jam. Kalau kikilnya empuk ya nggak sampai, paling cukup sekitar 45 menit. Itu saya menyebut 1,5 jam kalau kikilnya benar-benar keras. Kalau kikilnya empuk nggak sampai 1,5 jam, karena 1,5 jam itu tuh ngempukin kikilnya. Teman-teman kita skip dulu ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nah ini udah hampir mateng, hampir masak. Ini nanti kikilnya ya. Ini teman-teman, kikil atau tunjang. Ini mungkin sekitar kurang 15 menit lagi sampai kita tunggu sampai mengental. Kalau untuk kekentalan selera ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlog saya, sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat komen atau DM lewat Instagram saya. Maaf jika kualitas videonya masih buruk karena tersambi-sambi, saya juga masih menggunakan handphone untuk merekamnya. Juga jika ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Selalu dukung channel saya dengan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terus klik suka jika suka video ini, dan jika bermanfaat silahkan di-share ke yang lain.
ya teman-teman. Ini sebelum apa namanya sampai dia benar-benar tidak pecah ya teman-teman, nanti ngangkatnya ya. Ini kayaknya sekitar 15 menitan lagi udah jadi, kok udah kental. Saya juga soalnya mau ngangkat sayur cubada atau sayur nangka, kok warnanya di kamera jelek banget. Oke teman-teman, ya ini setelah diangkat jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kentalannya ikut teman-teman, lebih lama lebih kental. Tapi itu lagi efeknya, kalau lebih lama, kalau kelapanya agak tua itu jadi lebih banyak minyaknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan sukses selalu dan semangat, jangan sampai kendor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.